susah. Aduh pusing tujuh keliling, aduh pusing tujuh keliling, aduh pusing tujuh keliling. Ya, tadi videonya jelas nggak, teman-teman? Mungkin agak patah-patah ya Pak, tapi secara ininya kita paham, kita Oh ya, inilah jelas sih ya. baik. Berikutnya, ini juga aktivitas pengomposan yang dilakukan di lingkup RW oleh fasilitator dari Dinas LH, membantu dari bidang pengelolaan sampah di lingkup RW tersebut. Ini juga ilustrasi media sosialisasi kami yang kami sampaikan kepada masyarakat untuk memudahkan pemilahan sampah terhadap 4 jenis sampah tersebut. Nah, berikutnya juga kami sudah melaksanakan sistem pengelolaan sampah atau limbah B3 rumah tangga di DKI Jakarta, khususnya limbah B3 seperti obat-obatan yang sudah kadaluarsa, kaleng insektisida, kaleng cat, aki, baterai, handphone, kipas angin, lampu bekas, dan lain-lain. Nah, ini sumber limbah B3 yang dikelola oleh Dinas LH DKI Jakarta, seperti yang tadi kami jelaskan. Nah, dalam hal ini yang kami tekankan yaitu pelayanan pengelolaan limbah B3 ini hanya meliputi pengumpulan sampai ke TPS limbah B3. Untuk pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir dilaksanakan oleh penyedia jasa yang telah bekerja sama dengan DLH. Nah, kemarin juga kami melaksanakan pengelolaan limbah B3 medis, khususnya dari rumah tangga, untuk masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Antara lain limbah B3 yang timbul di rumah tangga berupa masker bekas, sarung tangan, bahkan hazmat. Nah, ini juga ada sistemnya. Ini secara umum alur pengelolaan limbah B3 medis yang dilakukan oleh Dinas LH. Tetap untuk pengangkutan hingga pengolahan atau pemusnahan lebih lanjut dilaksanakan oleh pihak ketiga. Ini call center untuk pelayanan jemput limbah infeksius rumah tangga. Nah, selain limbah B3 rumah tangga dan limbah medis, Dinas LH juga telah memiliki inovasi untuk melakukan pengumpulan e-waste yang penempatannya dilaksanakan pada beberapa titik-titik strategis yang tersebar di DKI Jakarta. Ada di halte Transjakarta, stasiun KRL, kemudian kantor wali kota, di balai kota, kantor kecamatan dan kelurahan, dan lain-lainnya. Nah, ini pelayanan dari Dinas LH untuk penjemputan limbah elektronik bagi rekan-rekan yang memiliki berat e-waste minimal 5 kg, ber-KTP DKI Jakarta, dan ingin dilayani oleh penjemputan e-waste dapat melakukan registrasi secara online di link berikut ini atau mengakses website berikut ini. Nah, upaya berikutnya yang telah kami laksanakan melalui Pergub 142/2019 yaitu tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Yang menjadi subjek dari Pergub ini yaitu toko swalayan, kemudian pengelola mal, pengelola pasar, serta para pedagangnya. Nah, mungkin rekan-rekan kalau berbelanja di Jakarta kerap kali ditanya oleh petugas kasirnya apakah membawa kantong belanja sendiri atau ingin membeli kantong belanja yang kami sediakan. Itu salah satu implementasi dari Pergub 142 tahun 2019. Nah, berikutnya yaitu Pergub 102 tahun 2021 tentang kewajiban pengelola sampah di kawasan dan atau perusahaan. Nah, kawasan yang kami maksud di sini meliputi area perumahan
menengah ke atas, kemudian perkantoran, perhotelan, apartemen, habis itu tempat wisata, rekreasi, dan lain-lain. Nah, kami atau Pemprov DKI telah mewajibkan para pengelola kawasan tersebut untuk melakukan pengelolaan sampah secara terintegrasi, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir. Harapannya, agar timbulan sampah dari kawasan dan perusahaan tersebut dapat diminimalisasi, dikelola dengan baik, dan tidak berakhir di TPST Bantar Gebang. Nah, kami akan menyampaikan satu video ilustrasi lagi, kali ini menggambarkan tentang aksi kolaborasi pengelolaan sampah pada Jakarta Recycle Center di Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan perusahaan PT Chandra Asri melakukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengurangan sampah di sumber di TPS 3R Pesanggerahan. Pembentukan Jakarta Recycle Center memang merupakan program yang bertujuan untuk merubah paradigma masyarakat, di mana masyarakat kita ajak untuk dapat memilah sampah dan mengolah sampah langsung dari sumbernya. Skema JRC memang mengedepankan pemilahan sampah dari sumber dan pengangkutan sampah secara terjadwal. Dan kami Pemprov DKI juga mengangkut sampah-sampah yang terpilah oleh masyarakat tersebut dan kemudian kami bawa ke Jakarta Recycle Center yang berada di TPS 3R Pesanggerahan. Kemudian sampah-sampah tersebut kami olah, di mana sampah organiknya kami olah menggunakan mekanisme biokonversi BSF dan dilakukan pengomposan. Dan hasil dari pengomposan tersebut berupa kompos yang memang kami bagikan kembali kepada masyarakat. Sebagai wujud terima kasih kami atas peran serta masyarakat di Kecamatan Pesanggerahan. Untuk sampah material daur ulang, kami lakukan pemilahan secara detail dan kami kerjasamakan dengan Indonesia Plastic Recycles untuk diolah lebih lanjut menjadi prasarana pemilahan sampah seperti plastik yang dapat digunakan kembali oleh warga. JRC ini tentu tidak kami lakukan secara sendiri, tetapi kami kerjasamakan dan berkolaborasi secara baik dengan PT Chandra Asri Petrochemical. Beberapa dukungan yang telah diberikan oleh PT Chandra Asri Petrochemical antara lain edukasi berupa poster pemilahan sampah, 65.000 pieces kantong pilah, 1 unit mesin cacah sampah organik, dan 3 unit cetakan silinder untuk mencetak desain kantong sampah. Jadi untuk Ozon Resident sendiri, dengan adanya program pemilahan sampah dari rumah ini, memberikan kenyamanan buat warganya, di mana sampah yang dihasilkan dari rumah itu tidak menumpuk di depan, yang mengakibatkan penyakit, sehingga lingkungan ini menjadi nyaman dan bersih. Jadi tujuan kami berkontribusi dalam program JRC, karena kami melihat ini merupakan program yang sangat bagus, dan merupakan solusi yang secara real dapat mengurangi masalah sampah bisa sampai 60%, bahkan bisa lebih. Selain itu juga ini merupakan bentuk dari komitmen perusahaan terkait ESG, ya, Environment, Social and Governance dari Chandra Asri, yang merupakan komitmen utama kami. Selain untuk bentuk komitmen kami terhadap lingkungan, itu juga bisa mendukung pemerintah daerah dalam menemukan solusi penanganan sampah plastik. Kami berharap hal ini juga dapat
menjadi contoh yang dapat juga menimbulkan dampak yang baik secara nasional. Tadi adalah ilustrasi model area Jakarta Recycle Center yang kami implementasikan di Kecamatan Pesanggerahan yang melibatkan peran aktif warga dalam upaya pengurangan dan pemilahan sampah di sumber serta kolaborasi dengan stakeholder lainnya yaitu pihak swasta dalam upaya tersebut. Nah, berikutnya rekan-rekan yang kami hormati, di sini kami juga ingin menyampaikan bahwa ternyata sampah yang timbul di Jakarta itu juga berasal dari aliran badan air atau aliran sungai yang mengalir dari hulu ke hilir DKI Jakarta. Sungai tersebut kan sebetulnya hulunya bukan berada di wilayah DKI Jakarta. Ada yang berasal dari Bogor, ada yang dari Kabupaten Bandung, dan lain-lain. Dan sampahnya mengalir ke DKI Jakarta. Nah, tahun ini Dinas Lingkungan Hidup akan membangun fasilitas saringan sampah yang akan menampung sampah-sampah yang mengalir di badan air tersebut, khususnya sungai. Fasilitas tersebut terdiri dari penyaring, kemudian ada grab crane, kemudian ada fasilitas pencacah, dan pemilah atau thermal screen. Nah, berikutnya terkait optimalisasi TPST Bantar Gebang. Mudah-mudahan rekan-rekan belum bosan ya. Nah, di sini teman-teman apakah ada yang sudah pernah ke Bantar Gebang sebelumnya? Pasti Mas Mahsun sudah pernah, karena dulu bersama saya kunjungan lapangan tahun 2012 ke TPA Bantar Gebang. Nah, sedikit kami menceritakan terkait TPA Bantar Gebang. TPST Bantar Gebang ini merupakan satu-satunya fasilitas TPA yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta dan sudah beroperasi sejak tahun 1989. Artinya sudah hampir 33 tahun beroperasi. Nah, uniknya TPST Bantar Gebang ini berlokasi di luar wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta, yaitu tepatnya di 3 kelurahan di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Luasnya mencapai 104,7 hektar dengan luas zona landfill sebesar 81,4 hektar dan sarana prasarana lainnya 23,3 hektar. Nah, ini ilustrasi peta TPST Bantar Gebang. Ada 6 zona landfill yang kami miliki, 2 zona sudah tidak aktif, dan 4 zona masih aktif melayani pemrosesan akhir di DKI Jakarta, sampah dari DKI Jakarta. Sarana prasarana yang terdapat di TPST Bantar Gebang antara lain jembatan timbang, composting, instalasi pengolahan air sampah, powerhouse. Powerhouse ini untuk penangkapan dan pengelolaan gas metan, kemudian fasilitas pencucian truk, gedung operasional, bengkel, 113 unit alat berat, pembangkit listrik tenaga sampah, sumur pantau, kemudian hangar landfill mining, dan masjid TPST Bantar Gebang. Ketinggian zona sampah yang ada di TPST Bantar Gebang betul-betul sudah mencapai tinggi yang mengkhawatirkan, yaitu hampir mencapai 50 meter. Dan apabila Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan upaya yang optimal dalam rangka pengurangan sampah di dalam kota, maka Bantar Gebang ini akan segera terlampaui. Nah, berikutnya, kami ingin menyampaikan bahwa TPST Bantar Gebang memiliki satu fasilitas pilot project pembangkit listrik tenaga sampah dengan teknologi insinerator. Ini adalah kronologi pengembangan PLTSA yang secara ringkas PLTSA ini merupakan buah kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan BPPT pada saat itu, yang dibangun dengan pendanaan dari APBN, dan saat ini
pengelolaannya diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Nah, kapasitas pilot project PLTSA Merah Putih di Bantar Gebang yaitu 100 ton per hari yang mampu menghasilkan output listrik hingga 700 kW per jam. Nah, harapannya dari PLTSA ini yaitu dapat menjadi percontohan fasilitas PLTSA untuk daerah-daerah lain di Indonesia dan dapat dikembangkan skala besarnya. Berikut adalah ilustrasi pengelolaan sampah di PLTSA Bantar Gebang. Sebelum diinput ke PLTSA, kami melakukan pretreatment atau pemilahan sampah yang menjadi input PLTSA. Pretreatment ini ditujukan untuk memisahkan sampah-sampah bauxite waste atau kayu atau batu, logam-logam yang dapat menghambat atau mengganggu proses insinerasi di PLTSA. Sebelum sampah-sampah dimasukkan ke tungku pembakaran, sampah tersebut terlebih dahulu ditampung pada sebuah bunker berkapasitas 500 ton. Sistem air pollution control untuk mengeliminasi partikulat maupun zat-zat pencemar pada gas yang diemisikan ke ambien. Pak Andika, maaf, suara musiknya terlalu kenceng, jadi suara Pak Andika kurang jelas. Oh iya. Ya. Ya, rekan-rekan,
Ini adalah informasi terkait dengan operasional PLTSA Bantar Gebang pada tahun 2020 lalu. Total jumlah sampah yang telah diinsinerasi sebanyak 9.800 ton lebih. Kemudian abu, fly ash, dan bottom ash yang dihasilkan mencapai 1.918 ton. Nah, untuk FA atau fly ash telah kami manfaatkan untuk dibuat sebagai bahan baku paving block sebanyak 100 unit per hari. Kemudian total energi listrik yang dihasilkan mencapai 784 megawatt hour untuk 1 tahun pengoperasian. Nah, adapun baku mutu kualitas lingkungan dari emisi PLTSA ini telah memenuhi baku mutu. Nah, ini ada parameter dioksin furan, TCLP, serta air limbah. Nah, selanjutnya kami di Dinas Lingkungan Hidup menilai bahwa upaya pengelolaan dan penanganan sampah juga perlu dilaksanakan di hilir atau di TPST Bantar Gebang melalui kegiatan optimalisasi TPST Bantar Gebang. Latar belakangnya antara lain gunungan landfill yang sudah semakin tinggi, keterbatasan lahan, dan belum adanya alternatif TPA lain untuk melayani pemrosesan akhir sampah DKI Jakarta, besarnya tonase sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang setiap hari, serta belum terbangunnya ITF atau fasilitas pengolahan sampah antara di dalam kota. Nah, ini teman-teman bisa melihat memang ketinggian zona landfill di TPST Bantar Gebang sudah hampir mencapai 50 meter. Nah, metode dan strategi yang kami laksanakan dalam upaya optimalisasi TPST Bantar Gebang terdiri dari 2, yaitu yang pertama, mengolah sampah lama pada landfill, dan yang kedua, mengolah sampah baru. Untuk mengolah sampah lama kami lakukan dengan kegiatan landfill mining, sedangkan sampah baru kami lakukan dengan membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi RDF. Nah, di sini teman-teman apakah pernah mendengar istilah landfill mining sebelumnya? Baru Ya, ini, di sini. Pak. Ya, jadi memang di Indonesia khususnya baru TPST Bantar Gebang yang melakukan aktivitas penambangan atau penggalian landfill. Secara umum, pengertian landfill mining yaitu kami melakukan penggalian atau penambangan sampah dari zona landfill tidak aktif, lalu mengolah sampah hasil galian tersebut menjadi materi bernilai guna. Dalam hal ini yaitu RDF, Refuse Derived Fuel. Kami telah melakukan pilot project landfill mining berkapasitas 100 hingga 150 ton per hari sejak 2020. Jadi alurnya yaitu kami menggunakan ekskavator untuk menggali sampah lama. Ini sampah lama yang sudah tertimbun bertahun-tahun di Bantar Gebang, khususnya di zona yang sudah tidak aktif. Lalu kami olah sampahnya secara mekanis dan menghasilkan produk RDF. Adapun sampah atau zona landfill yang nantinya telah habis sampahnya akan kami guna ulang sebagai landfill atau sebagai RTH. Nah, dalam upaya tersebut, tahun ini kami akan meningkatkan kapasitas landfill mining menjadi 1.000 ton per hari. Nah, ini ada perjalanan kami dalam pelaksanaan landfill mining mulai dari perencanaan tahun 2018, kemudian pengadaan mesin-mesin pengolahan sampah tahun 2019, kemudian uji coba dan observasi hasil landfill mining oleh industri semen, yaitu PT Solusi Bangun Indonesia, yang dulunya adalah PT Holcim, dan PT Indosemen di tahun 2020. Kemudian tahun 2022 ini kami tengah membangun fasilitas berkapasitas 1.000 ton per hari. Ini fasilitas landfill mining existing kami. Kami memiliki 4 unit mesin pengolahan sampah landfill mining, yaitu 2 unit trommel screen yang berfungsi untuk memilahkan sampah berdasarkan ukurannya. Lalu ada wind shifter yang berfungsi untuk memilahkan sampah berdasarkan berat jenisnya. Jadi sampah-sampah berat seperti batu, kayu, beling akan terpisah dan menjadi residu. Dan terakhir yaitu fine shredder, yaitu untuk mencacah halus sampah-sampah output dari wind shifter menjadi RDF.
Nah, ini saya akan menampilkan ilustrasi pelaksanaan landfill mining existing di TPT Bantar Gebang. RDF yang kami hasilkan dari kegiatan landfill mining existing tersebut telah dimanfaatkan oleh dua industri semen, yaitu PT SBI dan Indosmen. Nah, di tahun 2020 juga kami menginputkan RDF tersebut sebagai input PLTSA Bantar Gebang. Ini perkembangan landfill mining di tahun 2021, kapasitas pengolahannya telah kami tingkatkan dari 100 ton per hari menjadi 150 ton per hari. Nah, berikutnya, rekan-rekan yang kami hormati, kami di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah membangun fasilitas RDF plant untuk mengolah sampah baru dengan kapasitas 1.000 ton per hari. Kami merefer atau melihat bahwa RDF plant yang ada di Cilacap sudah dapat beroperasi dengan baik dengan kapasitas 120 ton per hari dan menghasilkan RDF 50 hingga 60 ton per hari. Dan RDF-nya juga sudah dimanfaatkan oleh PT Solusi Bangun Indonesia secara komersial. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, sesi terakhir ini kami menyampaikan bahwa di tahun 2022 ini kami sedang mengerjakan proyek pembangunan fasilitas pengolahan sampah landfill mining dan RDF plant design and build atau rancang dan bangun yang dapat mengolah sampah lama dari zona landfill tidak aktif sebanyak 1.000 ton per hari dan mengolah sampah baru dari Provinsi DKI Jakarta juga sebanyak 1.000 ton per hari. Fasilitas tersebut ditargetkan dapat menghasilkan RDF sebanyak 700 hingga 800 ton per hari dengan kualitas RDF yang memenuhi spesifikasi untuk industri semen. Antara lain, kadar airnya di bawah 20%, nilai kalorinya di atas 3.000 kilokalori per kilogram, dan ukurannya di bawah 50 mm. Masa pelaksanaannya yaitu selama 317 hari kalender, dan ditargetkan selesai di 30 Desember ini. Penyedia jasanya PT Adikarya dan PT Jaya Konstruksi KSO. Nilai kontraknya yaitu 855 miliar, sumber pendanaan dari pinjaman pemulihan ekonomi nasional, pemerintah pusat dan APBD Pemprov DKI Jakarta, lokasinya di TPST Bantar Gebang, serta off-taker RDF-nya yaitu PT SBI dan PT Indosmen. Nah, harga jual RDF yang akan kami laksanakan atau terapkan tahun depan akan dibahas lebih lanjut saat penyusunan perjanjian kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan kedua industri semen tersebut. Sebagai referensi, dari fasilitas RDF plant Cilacap diinformasikan bahwa harga jual RDF-nya mencapai Rp300.000 per ton RDF yang dibeli oleh PT Solusi Bangun Indonesia. Nah, ini adalah layout fasilitas landfill mining dan RDF plant
dilengkapi dengan fasilitas pendukung antara lain RDF storage, instalasi pengolahan lindi, laboratorium, gedung operasional, jembatan timbang, pencucian kendaraan, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Nah, ada satu video terakhir, mudah-mudahan rekan-rekan belum bosan. Jakarta, kota terbesar dan tersibuk di Indonesia. Rata-rata orang dewasa membuang sampah setiap hari sekitar 0,7 kg. Coba kalikan dengan seluruh warga Jakarta. Jumlahnya sekitar 7 juta kilogram sampah yang dihasilkan per hari. Setiap hari ribuan truk sampah mengangkut sampah ke TPST Bantar Gebang. Bantar Gebang merupakan tempat pembuangan sampah terbesar di Indonesia. Kini, Bantar Gebang sudah tidak bisa menampung jumlah sampah yang kita buang. Solusi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta adalah pembangunan fasilitas pengolahan sampah, landfill mining, dan RDF plant yang menggunakan metode pembangunan rancang dan bangun dengan hasil material akhir berupa Refuse Derived Fuel atau RDF. Berlokasi di ujung paling timur Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di TPST Bantar Gebang, KSO PT Adikarya Tbk dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk membangun pusat kawasan fasilitas pengolahan sampah, landfill mining, dan RDF plant beserta bangunan penunjang lainnya. Dengan luas lahan 74.915 meter persegi, KSO PT Adikarya Tbk dan PT Jaya Konstruksi Tbk membangun 2 fasilitas utama pengolahan sampah dan 20 bangunan penunjang lainnya yang terbagi menjadi zona publik, zona administrasi, dan zona proses. Zona administrasi yang terdiri dari bangunan kantor dan laboratorium, fasilitas pemadam kebakaran, reservoir, rumah pompa, workshop, cuci kendaraan, rumah jaga, dan tempat ibadah. Zona proses yang terdiri dari fasilitas pencucian truk, fasilitas pengolahan fresh waste treatment atau RDF plant, fasilitas pengolahan landfill mining treatment, fasilitas gudang produk RDF, rumah trafo dan IPA, fasilitas pengolahan fresh waste treatment atau RDF plant, dan landfill mining treatment dibuat konsep green building yang terbuka untuk mempermudah sirkulasi udara. Fasilitas pengolahan sampah KSO PT Adikarya Tbk dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk akan menjadi pelopor fasilitas pengolahan sampah RDF yang modern, bersih, efisien, dan ramah lingkungan. Ya, secara singkat, rekan-rekan, ini adalah alur proses pengolahan sampah baru, mulai dari penimbangan sampah, pembongkaran sampah di bunker, pemilahan manual, pencacahan pada primary shredder, pemilahan materi organik dan anorganik berdasarkan ukurannya pada thermal screen. Lalu khusus untuk materi organik akan dilaksanakan pengeringan pada fasilitas sun-dry bay, lalu kiln dryer untuk materi anorganiknya melalui incombustible screen, terus pencacahan halus, lalu juga ada pengeringan pada drying conveyor. Terakhir yaitu keduanya akan memasuki mesin eddy current separator untuk pemilahan materi berbahan logam selain besi sebelum menghasilkan produk RDF. Untuk proses pengolahan sampah lama juga kurang lebih sama. Nah, kami juga sudah mendapatkan surat letter of intent dari off-taker industri semen, yaitu PT Indosmen dan PT SBI, sebagai pemanfaat atau off-taker RDF dari fasilitas yang akan kami bangun tersebut. Nah, demikian rekan-rekan sharing yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak bosan dan mudah-mudahan
rekan-rekan tertarik untuk menggali atau berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Tiara. Baik, terima kasih Pak Andika atas presentasinya dan wow, saya ini ya termasuk amazing. Ternyata teknologi untuk pengolahan sampah saat ini yang dulunya yang saya tahu hanya landfill ya, landfill. Tetapi sekarang ternyata ada sangat bermacam-macam ya. Bahkan sudah dibuatkan seperti PLT sampah, kemudian ada juga untuk landfill mining. Nah, jujur saja ini baru pertama ini Pak, kami mendengar ada teknologi baru berupa landfill mining dan TPS Bantar Gebang ini sebagai pilot project-nya ya Pak ya, di Indonesia, seperti itu. Jadi Betul. iya, nantinya semua di TPA di Indonesia akan menerapkan metode ataupun teknologi yang sama ya berarti ya? Sesuai kebutuhan saja, Mbak, karena kami di TPST Bantar Gebang memiliki kondisi bahwa sampah yang masuk itu sangat besar jumlahnya, Mbak. Sedangkan luas lahan TPST Bantar Gebang itu terbatas dan zona atau tinggi timbunan sampah itu sudah sangat tinggi. Sehingga kami harus melakukan upaya mereduksi volume sampah lama melalui kegiatan landfill mining sehingga sampah baru yang akan masuk itu tetap dapat diproses di TPST Bantar Gebang. Oke. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Iya, jadi memang untuk landfill, maksud saya TPA yang sudah memenuhi kapasitas maksimumnya ya Pak ya. Ini sangat cocok sekali Betul, pastinya betul, ya. Mbak. Iya, dan Betul. saya yakin TPA dimanapun sepertinya kapasitasnya sudah hampir ini pasti, sudah hampir melebihi mungkin ya. Seperti mungkin saya sedikit sharing di Jepara itu sudah mulai dilakukan juga beberapa pengelolaan. Saya tinggal di Jepara ya Pak. Jadi dilakukan beberapa pengelolaan terutama untuk sampah-sampah yang baru. Seperti itu. Jadi seperti bank sampah, kemudian ada pengelolaan magot, itu ada. Cuman untuk yang sampah lama itu memang belum ada begitu. Jadi saya baru ini, saya sangat tertarik, jujur aja saya sangat tertarik mengenai landfill mining ini. Mungkin begitu juga dengan teman-teman yang di sini ya. Mungkin ada juga yang mau bertanya-tanya, silahkan bisa langsung kami buka sesi tanya jawab ini dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin bisa raise hand terlebih dahulu ya. Jadi nanti akan kami panggil sesuai urutan. Silahkan untuk teman-teman. Baik, yang pertama ada Mbak Putri. Silahkan open mic, Mbak. Ya Pak, apakah suara saya terdengar? Terdengar Mbak Putri. Silahkan Terdengar, Mbak. dilanjutkan. Saya perkenalkan Pak, saya Putri. Jadi saya mau bertanya terkait bank sampah sama budidaya magot Pak. Jadi dalam melakukan program ini kan kita memerlukan peran aktif masyarakat dalam melakukan program ini gitu. Nah yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya agar masyarakat tuh bersama-sama mau konsisten Pak dalam melakukan pengolahan sampah serta menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap sampah. Saya ingin cerita, pernah di daerah tempat kerja saya itu di daerah Klaten, Jawa Tengah, itu sudah dilaksanakan program bank sampah dan budidaya magot di kelurahan itu, Pak. Ada 11 dusun di situ. Awalnya semua dusun itu melakukan kegiatan ini, bank sampah dan budidaya magot. Tetapi lama-kelamaan yang sekarang aktif itu hanya ada 2 dusun. Yang 9 lainnya sekarang sudah tidak
beroperasi lagi gitu Pak. Karena yaitu tidak ada konsistensi dari masyarakat untuk melakukan program-program terkait sampah itu. Nah, bagaimana caranya biar masyarakat itu bisa konsisten? Gitu. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Putri. Kemudian mungkin ada lagi teman-teman yang bertanya. Bisa raise hand terlebih dahulu. Kalau tidak kami buka dari chat dari Mbak Adelia ya di sini. Mau menanyakan untuk TPST Bantar Gebang, apakah hanya berfokus ke kegiatan landfill mining saja? Dan kalau boleh tahu, kira-kira produk apa saja yang akan dihasilkan dan bagaimana pengolahan limbah B3? Itu dari Mbak Adelia. Kemudian ada satu lagi bagi teman-teman yang mau bertanya. Baik, mungkin dari Pak Andika bisa langsung Pak untuk pertanyaan pertama dari Mbak Putri. Silahkan Pak, mengenai bagaimana meningkatkan kontribusi dan partisipasi dari masyarakat sekitar agar konsisten terhadap pengolahan sampah yang ada di TPA, mungkin di tempat Mbak Putri di Klaten itu tadi ya. Silahkan Pak Andika. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Putri. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya, Mbak. Ini pengalaman kami pada implementasi peningkatan partisipasi masyarakat untuk pengurangan dan pemilahan sampah pada model area Jakarta Recycle Center di Kecamatan Pesanggerahan. Jadi memang Mbak Putri, sejak tahun 2018, 2019 tepatnya, kami melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh warga dan kepada seluruh warga ya, khususnya itu secara berkala. Jadi sosialisasi dan pendampingan itu dilaksanakan tidak hanya sekali dua kali, tetapi secara rutin, misalnya per 3 bulan atau per 2 bulan kepada baik itu ketua RW, ketua RT, dan juga langsung kepada warganya. Yang kedua, memang setelah dilaksanakan sosialisasi, masyarakat, kami tidak melepas dalam tanda petik masyarakat begitu saja. Akan tetapi ada petugas kami yang melakukan pendampingan dan terus mengingatkan warga untuk mau memilah sampah dari rumahnya. Setidaknya untuk sampah-sampah organik, sampah anorganik, sampah limbah B3 rumah tangga, serta residu. 4 jenis sampah itu saja setidaknya. Alhamdulillah, hal tersebut kami lakukan secara terus-menerus dan hingga tahun 2022 ini masih berjalan dengan baik. Warga masih berpartisipasi secara aktif dalam upaya pemilahan sampah tersebut, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya apresiasi, Mbak. Jadi di Pemprov DKI Jakarta setiap tahunnya dilaksanakan apresiasi terhadap masyarakat yang peduli lingkungan. Mudah-mudahan dengan hal-hal tersebut masyarakat bisa Pak Andika. Maaf sinyalnya putus-putus, Pak. Dan komitmen untuk melakukan upaya
pengurangan dan pemilahan sampah. Sejujurnya, Mbak, kami di DKI Jakarta juga masih belajar dalam hal tersebut. Jadi kami diskusi dengan baik itu, sorry, belajar dari pengalaman kami di sosialisasi. Maaf, sepertinya Pak Andika live ya. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Sinyalnya sepertinya kurang bersahabat untuk Pak Andika. Pak Andika. Halo, mohon maaf, saya terlempar keluar dari Zoom. Iya, sepertinya sinyalnya kurang bersahabat Mohon maaf nih, koneksinya. Iya, betul Mbak. Wah, mohon maaf sebelumnya. Ya, lanjut Oke, lagi. nggak apa-apa, silakan Jadi dilanjut, Pak. setelah dilaksanakan kami melaksanakan sosialisasi secara terus-menerus dan berkala kepada tokoh masyarakat dan kepada masyarakatnya sendiri. Setelah itu, kami melakukan pendampingan, Mbak. Jadi, dalam upaya petugas kami langsung, Mbak, yang menjemput sampah dari warga. Jadi, sambil melakukan penjemputan, kami sambil melakukan mengingatkan warga untuk melaksanakan pemilahan dengan benar. Setelah itu, kalau terkait pengomposan atau pengolahan sampah organik biokonversi maggot yang kami laksanakan memang sejauh ini baru pada TPS-TPS tertentu, Mbak, dan itu difasilitasi oleh petugas Dinas LH. Jadi tidak sepenuhnya diserahkan atau dikelola oleh masyarakat. Selain itu juga setiap tahunnya Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan acara apresiasi kepada masyarakat yang dinilai melakukan upaya pengelolaan lingkungan atau peduli lingkungan dengan baik. Kira-kira demikian, Mbak Putri. Sejujurnya kami Pemprov DKI Jakarta juga masih belajar dalam hal ini, Mbak, karena boleh dibilang warga Jakarta itu sifatnya heterogen. Jadi beragam suku ada, beragam lapisan masyarakat juga ada. Kami masih berupaya mencari upaya atau pendekatan yang efektif untuk mendorong atau meningkatkan partisipasi aktif masyarakat tersebut. Nah, yang kedua, terkait dengan apakah produk TPST Bantar Gebang nantinya akan ada landfill mining saja? Tidak, Mbak. Jadi sejauh ini fokus kami di TPST Bantar Gebang yang pertama yaitu melaksanakan pemrosesan akhir sampah. Yang kedua yaitu melakukan landfill mining atau pengolahan sampah lama menjadi RDF. Yang ketiga, kami juga tengah membangun RDF plan untuk mengolah sampah baru 1.000 ton per hari. Dan yang keempat, yaitu PLTSA, Mbak. Jadi yang tadi saya sampaikan sudah ada fasilitas pilot project PLTSA berkapasitas 100 ton per hari di TPST Bantar Gebang yang mampu mengkonversi sampah menjadi energi listrik. Untuk saat ini,
output listriknya belum dikerjasamakan dengan PLN, tetapi masih digunakan untuk keperluan fasilitas PLTSA sendiri. Nah, oh iya, ada satu lagi, yaitu fasilitas powerhouse yang mengkonversi gas landfill atau biogas menjadi listrik. Nah, itu juga sudah ada di TPST Bantar Gebang. Nah, kalau untuk fasilitas powerhouse, listrik yang dihasilkan sudah dijual secara komersil kepada PLN. Kira-kira seperti itu, Mbak Adelia. Nanti kami mempersilakan rekan-rekan untuk datang langsung ke TPST Bantar Gebang, melihat langsung kondisinya. Memang kami memiliki visi menjadikan TPST Bantar Gebang sebagai pusat studi sampah nasional. Karena beragam atau berbagai permasalahan sampah ada di TPST Bantar Gebang. Demikian Mbak Tiara. Baik, untuk Mbak Putri dan Mbak Adelia, apakah sudah jelas, Mbak? Sudah, Bu. Sudah, oke. Untuk Mbak Adelia, sudah ya? Oke, sudah mengirimkan jempolnya. Baik, mungkin ada teman-teman yang lain? Mungkin ini Pak, kalau saya sendiri bertanya boleh ya? Jadi ini tadi kan disampaikan ada limbah B3 ya yang dihasilkan oleh TPA Bantar Gebang. Limbah B3 ini yang tidak bisa diolah di sana itu tadi bekerja sama dengan pihak ketiga kembali ya. Pihak ketiga itu dengan siapa, kemudian limbah apa saja sih Pak yang dibawa oleh pihak ketiga? Ya, baik. Yang pertama, kami memang secara sejujurnya Mbak masih limbah B3 tadi kerjasamanya dilaksanakan antara DLH dengan pihak swasta atau penyedia jasa yang memiliki izin dari KLHK untuk pengangkutan dan pengolahan limbah B3 tersebut. Ya, jenis-jenis limbah B3 yang dikerjasamakan dengan swasta, yang pertama limbah B3 elektronik atau e-waste, yang kedua limbah B3 medis, baik itu dari fasilitas kesehatan milik Pemprov DKI seperti RSUD, puskesmas, atau klinik-klinik kecil, juga dari limbah B3 dari rumah tangga yang sudah terpilah dan dikumpulkan di TPS khusus limbah B3, serta limbah B3 rumah tangga secara umum lainnya. Itulah limbah B3 yang dikerjasamakan dengan pihak swasta. Adapun limbah B3 dari rumah tangga yang tercampur pada sampah rumah tangga, misalnya jadi satu dalam kantong kresek, dan pada akhirnya berakhir di TPST Bantar Gebang, memang kami masih berupaya mencari strategi yang tepat untuk melaksanakan atau mendorong warga untuk mau memilah limbah B3 rumah tangganya dari rumah Mbak. Tapi untuk limbah B3 yang terlanjur tercampur dan diuruk atau di landfill di Bantar Gebang, ya akan berakhir di TPST Bantar Gebang. Selain itu Mbak, PLTSA kami karena teknologinya adalah insinerator dengan kapasitas dengan suhu pembakaran lebih dari 800 derajat Celcius, kami sedang mengajukan registrasi ke KLHK agar fasilitas PLTSA kami dapat digunakan untuk pengolahan limbah B3, khususnya limbah B3 medis. Karena memang sudah memenuhi beberapa aspek dan saat ini masih proses registrasi. Mudah-mudahan kedepannya juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk warga DKI Jakarta dalam pengelolaan limbah B3-nya, yaitu pada fasilitas PLTSA milik Pemprov DKI. Baik, berarti kalau
punya insinerator itu segala macam limbah bisa Pak, berarti ya Pak ya? Betul betul, Mbak. Selain limbah medis, limbah e-waste, bahkan yang lain-lain pasti akan bisa terhandle dari PLTSA itu. Berarti tinggal menunggu perizinannya ini ya Pak ya? Betul betul, Mbak, menunggu perizinannya. Menarik sekali. Sepertinya nanti kalau misal kami berkunjung ke sana bisa ya Pak ya? Bisa, Mbak, silakan, Mbak. TPST Bantar Gebang terbuka, Mbak. Jadi sebelum pandemi, Mbak, sebelum pandemi COVID-19, Ya. itu mulai dari anak SD, SMP, SMA, itu berkunjung ke Bantar Gebang untuk melihat langsung proses pengelolaan sampah, Mbak. Oh, Jadi begitu. memang terbuka untuk umum, Mbak. Oh, jadi Silakan memang saja buat teman-teman. memang ada Nah, fasilitas seperti itu ya Pak ya? Jadi betul betul, memang kami bisa melayani. share informasi untuk umum ya? Betul. Baik. Oke oke. Oke, ini di chat ada pertanyaan Pak dari Mas Farhan ya. Mohon informasinya Pak, pengolah limbah B3 dengan konsep daur ulang ada siapa saja ya? Mungkin ada apa saja pengolahannya itu mungkin ya? Karena selama ini yang saya temukan pengolah limbah B3 menggunakan insinerator. Terima kasih Pak. Jadi mungkin perusahaan pengolah limbah B3-nya ya Pak, dia mencari yang menggunakan konsep daur ulang itu apa saja sih perusahaannya? Mungkin Pak Andika bisa memberikan informasi Pak. Ya, baik. Ya, ini bisa tampil di layar ya. Jadi memang Ya. untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan limbah B3 memang bukan penyedia jasa atau pihak yang sembarangan. Pihak-pihak tersebut perlu memiliki izin dari KLHK, baik itu izin pengangkutan, izin penyimpanan, izin pengolahan, hingga izin pemrosesan akhir. Dan kami sebagai instansi pemerintah, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, tidak memiliki izin sejauh itu. Kami hanya melayani proses pengumpulan limbah B3, baik e-waste, B3 rumah tangga, ataupun limbah medis dari rumah tangga, lalu melakukan penyimpanan di TPS limbah B3 di beberapa titik di DKI Jakarta. Setelah itu, limbah B3 tersebut yang ada di TPS diangkut oleh penyedia jasa yang memiliki izin tersebut. Contohnya adalah tahun 2021 kemarin kami bermitra dengan PT Wastek Internasional untuk mengelola lebih lanjut seluruh limbah B3 yang ada di DKI Jakarta. Nah, untuk tahun ini saya belum mendapat info lagi apakah masih dengan PT Wastek atau penyedia jasa lainnya. Yang pasti pengetahuan saya memang penyedia jasa atau perusahaan yang memiliki perizinan terkait pengelolaan limbah B3 ini masih dapat dihitung dengan jari. Sehingga apabila rekan-rekan memiliki keinginan atau cita-cita untuk membangun sebuah usaha yang bergerak di pengelolaan limbah B3, tentunya prospeknya masih cukup besar ke depannya. Kira-kira seperti itu, Mbak Tiara. Baik, Mas Farhan apakah sudah cukup, Mas? Mungkin ini Pak, apa namanya? Kalau selama ini mungkin sepemahaman kami pengolahan limbah B3 itu rata-rata kebanyakan pakai insinerator. Tuh. Ada nggak sih yang selain di insineratorkan mungkin
bisa dengan diolah kemudian dijadikan produk lain atau seperti apa gitu, Pak. Kalau limbah B3 wajib Ya, ya, wajib baik. harus diinsinerasi karena dia mengandung bahan organik yang berbahaya yang tidak kita ketahui. Tapi kalau limbah-limbah yang lain misal seperti e-waste itu tadi, kemudian limbah B3 rumah tangga, seperti itu, Pak. Baik. Secara umum, memang insinerator memiliki kelebihan, Mbak, dengan teknologi pengolahan sampah lainnya, yaitu insinerator mampu mengolah sampah dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Karena suhu pembakarannya lebih dari 800 derajat Celcius, maka baik itu sampah rumah tangga, limbah B3 itu dalam sepersekian waktu saja, dalam sebentar saja akan berubah menjadi abu atau fly ash dan bottom ash. Nah, di samping itu juga insinerator tidak membutuhkan lahan yang luas, Mbak. Karena waktu pengolahannya singkat, sehingga tidak memerlukan lahan yang luas, dan hal itu berdampak pada biaya investasi yang dibutuhkan terutama untuk pengadaan lahannya. Nah, sepengetahuan saya memang mitra yang bekerja sama dengan DLH, teknologi pengolahan limbah B3-nya yaitu insinerator. Lokasinya kalau nggak salah ada di Kabupaten Bogor. Nah, selain insinerator, sebetulnya untuk limbah-limbah tertentu dapat dilakukan metode stabilisasi dan solidifikasi, Mbak. Misalnya dijadikan sebagai bahan bangunan, paving block, atau yang lain-lain. Seperti yang kami laksanakan di PLTSA, Mbak. Jadi, salah satu byproduct dari PLTSA Bantar Gebang yaitu adalah abu dasar atau bottom ash dan fly ash. Nah, kami memanfaatkan fly ash tersebut sebagai bahan pembentuk batako. Fly ash sebagai bahan pembentuk paving block dan bottom ash-nya sejauh ini akan dimanfaatkan sebagai bahan pembentuk batako. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik. Berarti selain menghasilkan sampah itu selain menghasilkan listrik, ternyata bisa dijadikan produk seperti paving, batako, seperti itu ya, Pak ya? Betul, Mbak. Baik. Oke, mungkin ini yang sudah dijawab oleh Pak Andika langsung ya dengan Mas Nurullah. Apakah Bapak memiliki rekomendasi literatur atau referensi untuk perancangan teknologi RDF dan landfill mining? Sudah dijawab ya Mas Nurullah, Iya. bisa email langsung ke Pak Iya, Andika. ada. Iya. Di Ya, email nanti bisa kami di share, chat. Mbak, studi-studi kami. Oke, baik Pak. Saya tertarik, Pak. Baik, nanti Iya. kalau nanti untuk teman-teman lain yang mungkin tertarik bisa email terlebih dahulu ya ke email Pak Andika yang ada di chat, mungkin bisa disimpan terlebih dahulu. Oke, diskusi yang menarik dan ilmu-ilmu informasi dan yang baru yang sudah banyak kami terima dari Pak Andika. Mungkin karena waktu sudah mendekati zuhur ya Pak ya, dan kita jadwalnya sampai 11.30, tapi ternyata banyak ini ya, banyak interaksi dari teman-teman semua. Mungkin untuk next-nya itu tadi bisa yang terkait dengan materi dari Pak Andika, bisa email langsung ya Pak ya, untuk kelanjutannya. Kemudian dari teman-teman kami cukupkan ya
sampai di sini untuk sesi tanya jawabnya. Jadi karena sudah mendekati zuhur, kami ucapkan terima kasih Pak Andika sudah mau sharing untuk informasinya, untuk ilmu-ilmunya, dan ini jujur sangat menarik Pak, satu ilmu baru bagi kami, dan mungkin nanti untuk kelanjutannya kita bisa diskusi kembali ya Pak Andika ya. Baik. Baik, mungkin ada yang disampaikan lagi Pak Andika? Ya, terakhir dari saya, memang isu pengelolaan sampah ini masih akan menjadi isu yang menarik, Mbak. Betul. Di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Karena biasanya kota-kota besar itu jumlah penduduknya tergolong terus meningkat, gaya hidupnya cukup tinggi, sedangkan lahan yang dimiliki itu terbatas. Sehingga memang dibutuhkan upaya-upaya dari berbagai pihak, Mbak. Tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari akademisi, praktisi, swasta, dan yang paling penting adalah masyarakat untuk bahu-membahu bekerja sama dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di masing-masing wilayah tersebut. Saya yakin teman-teman di sini, apapun profesinya, apapun bidang karirnya nanti, saya yakin teman-teman di sini dapat menjadi pelopor atau penggerak dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di daerahnya masing-masing. Mudah-mudahan sharing yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Pak Andika. Mungkin semoga sharing kita kali ini bisa memberi semangat kepada kita semua, kepada teman-teman agar yang pasti 3R selalu kita lakukan dari diri kita sendiri dengan reuse, reduce, dan recycle. Terutama sebisa mungkin kita mengurangi sampah yang kita hasilkan. Gitu ya Pak Andika ya? Betul, betul. Baik. Terima kasih atas Pak Andika untuk sharing kita kali ini. Terima kasih juga untuk partisipasi dari teman-teman yang sudah ikut hadir dalam webinar untuk hari ini. Yang pasti kami dari Infodiscuss, N4I akan selalu mengadakan webinar secara rutin dan yang pasti free ya, untuk dilakukan terkait dengan isu-isu lingkungan ataupun informasi lingkungan yang terbaru. Nah, nanti teman-teman bisa cek melalui website kami di n4i.blogspot.com. Nanti teman-teman bisa update di situ atau bisa juga melalui ada Instagram, kemudian YouTube, kemudian LinkedIn ya. Bisa cek di situ dengan nama N4I, N-E-N-V-O-R-I-E. Jadi teman-teman bisa cek melalui akun-akun sosmed kami di situ. Baik, untuk link materi tadi beberapa sudah di-share Pak Andika di chat, ada di Google Drive, dan juga akan kami upload di website kami, akan kami share linknya melalui WA Group, dan juga untuk record webinar kali ini akan kami share di channel YouTube kami di N4I Official. Begitu, terima kasih semuanya. Kami cukupkan sampai siang ini. Maaf kalau ini agak kenceng, ada suara adzan di sini.
Jadi kami akhiri, terima kasih atas support semuanya. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tiara, rekan-rekan semua. Terima kasih Pak Andika. Baik teman-teman, silakan di-live.